Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Akhirnya studio kita nggak angker lagi. Sebelumnya sepi ya. Alhamdulillah. Iya, kemarin nggak ada rekaman apa? Oh, ada. Ada. Cuma kan serius semua. Oh gitu. Kita bocorkan hari ini. Demo. Oke, teman-teman Narabala sekalian, malam ini merupakan malam yang cukup mencekam, tetapi kita semua akan coba menghibur ya, dari atas sampai bawah agar kita semua tetap normal. Ini apa maksudnya? Apa ini maksudnya dari atas sampai bawah? Oke, episode kali ini seperti biasa kita menemani Narabala sekalian di Sabtu malam Minggu dengan program Kiswah yang bernama Ihsan. Tadi hampir keliru. Ya, programnya adalah Ihsan, ikhtisar akhir pekan. Ya, sebelum kita lanjut nanti Mas Rizal, ya, kita akan berdoa dulu ya, biar tetap waras dan awas. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah, kita tujukan kepada para pendiri bangsa dan juga teman-teman almarhum yang baru saja meninggal dunia ya, dari demonstrasi Agustus 2025 ini. Ada Mas Afan dan teman-teman yang lain, 8 atau 9 orang ya. Semoga tidak bertambah lagi dan kita semua menjadi bangsa, rakyat, dan kalau memang pejabat yang adil, rakyat yang patuh, dan tetap semuanya berkontribusi memajukan bangsa ini. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita panggilkan naratamu kita. Kok naratamu? Kok naratamu? Serang aja nih. Naratamu aja terus. Mau kita balikin ke awal. Iya. Bentar enggak. Oke. Narasain kita yaitu Mas Aji. Wes. Dan tentunya biar tambah rame, Mas Aji kalau sendiri nanti terlalu eksak. Jadi perlu ada humanioranya. Yaitu dari narafiki kita, Mas Rizal. Oke, kita sudah menyandingkan dua tokoh kita antara ilmu eksak dan juga ilmu sosial. Kita lihat pertarungan pada malam hari ini. Mas Rizal berkenan memberikan pemaparan ya dari sudut kirain fikih. mau itu Hasanah. Majelis Taklim. Pemaparan tentang kaidah yang terakhir Mas Rizal, yang ke-13 ya. Ke-13. Kemudian juga kita sudah kemarin memanggil naratamu dari jurnalis Republika, Mas RT. Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Atung, naracara kita dan narasain kita yang hampir kita turunkan menjadi naratamu lagi. Kita terakhir bicara soal mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini bahasa sosiologi itu ya, bahasa sosiologi tapi agak-agak medis ya. Kalau di kaidah fikihnya ad-daf'u aula minar raf'i. Menolak itu punya kekuatan hukum yang lebih kuat daripada menghilangkan. Jadi tindakan preventif, ini bahasa sosiologi lagi, itu lebih baik daripada kuratif. Daripada kita ngoreksi, lebih baik di awal kita buat sempurna lah kira-kira gitu. Nah ini diantara contoh aplikasinya adalah barang air ya. Air itu kalau sudah 2 kulah, ini kalau mazhab Imam Syafi'i ya, sudah 2 kulah, dia dengan sendirinya bisa menolak status mustakmal. Jadi
pembahasan tentang air mustakmal itu pasti terkait dengan jumlah volume air. Ketika airnya banyak, maka dia punya kekuatan untuk menolak status mustakmal. Ya, contohnya Mas Haji wudhu, tetesannya itu kalau masuk ke air yang 2 kulah, ya bekas wudhunya, bekas basuhan wajib ya. Pertama, wudhu itu kalau airnya di kampung-kampung kan dulu biasanya musola itu kolamnya gede ya. Iya. Nah itu aman tuh, biur. Nah itu menolak status mustakmal. Nah kalau airnya sedikit, satu ember, bekasnya itu jelas mustakmal. Nah ketika satu ember dikumpulkan jadi satu, nah ini menghilangkan awalnya pernah berstatus mustakmal, dikumpulkan lagi jadi satu sehingga terkumpul ada 2 kulah ya, 200 sekian liter. Nah ini menghilangkan status mustakmal. Apakah statusnya mustakmal hilang, yang artinya kembali lagi menjadi suci dan menyucikan? Ya. Fihi kaulani. Jadi tidak sekuat ketika menolak di awal. Meskipun pendapat yang masyhur, yang kuat mengatakan kembali kepada suci lagi. Cuma tidak sekuat di awal ya. Makanya ada perbedaan pendapat. Udah nggak usah baca PPT lah ya. Ilmunya masih rendah kayaknya. Ini mau saya kaitkan dengan kita ngambil ini catatan dari pertemuan kemarin soalnya ya, dengan Mas RD ya, di jurnalistik ya. Ada sejumlah tantangan gitu ya yang dihadapi oleh jurnalisme resmi ya, dengan munculnya new media. Ya, mereka menyebut Sosmed lah ya. Sosmed. Mereka menyebutnya dengan new media. Nah di new media ini orang cenderung kurasinya belakangan. Asal nyeplos dulu ya. Asal nyeplos duluan, klarifikasi kemudian. Ya mereka, nah ini yang barangkali ya, ini Mas Aji, Mas Atung yang followernya banyak ini. Podcast kita ini jangan-jangan asal nyeplos juga. Oh ya udah toh, kita sesuai kaidah ini. Kita banyak filter. Ya ada filter ya. Nah itu ini apa namanya problem gitu ya di dunia modern ya, di dunia yang saya rasa juga nggak hanya dialami di dunia jurnalistik ya, di dunia jurnalisme, di bidang fikih juga saya rasa sama ya. Semua orang bisa menjadi mustahid dadakan, berfatwa tanpa punya konstruk nalar yang sesuai dengan kaidah yang ada gitu ya. Ya dunia sekarang seperti itu dengan adanya new media, termasuk barangkali di dunia nuklir kali ya. Orang akan seenaknya berfatwa gitu ya di urusan nuklir tanpa modal. Saya rasa banyak tuh ya. Banyak. Akun-akun yang tiba-tiba judulnya ruang sains misalkan. Sampai pejabat kita juga kena jadi korban penipuan itu lah. Korban bluffingnya aja. Banyak lah pejabat kita. Nah ini itu sebagai pengantar itu aja lah. Oke, terima kasih Mas Rizal. Kesimpulan pada minggu ini. Penutupnya gimana Mas? Oh ya belum ditutup lah. Kita godok dulu, kita masak ya kan. Sebagai koki Mas Aji bisa mengkomparasikan dari sudut pandang nuklir, sains atau lain sebagainya. Monggo. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya. Dalam konteks, kalau kita dalam konteks berbisnis ya, ini saya lagi belajar kaidah bisnis lah. Itu justru orang yang paling banyak dicari oleh venture capital itu adalah orang-orang yang berkali-kali gagal dalam bisnis gitu. Itu, nah artinya yang dia lihat adalah persistensi dari bagaimana dia menggarap proyek dia, bisnis dia gitu. Kalau kita salah mengartikan dari lebih baik mencegah, itu kan artinya kita akan cenderung untuk bersikap perfeksionis terhadap apa yang ingin kita kerjakan gitu. Oke. Yang ujung-ujungnya nggak kejadian juga nih. Cuma rencana terus. Iya nanti, ini gini nih, jangan nanti gini, ini. Akhirnya kita lebih banyak mencegah nih, mencegah akhirnya nggak kerja gitu. Nah,
mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak dalam ranah substansi ideologis, itu sebenarnya boleh-boleh saja kita melakukan suatu hal gagal dan berulang-ulang kali. Ya sih. Sepakat, cuma kan seperti ini, nggak mungkin orang melihat portonya, oh ini sering gagal terus keren gitu ya. Dicek kan, gagalnya ini karena ngawur, dikasih modal gagal, berangkat lagi, ngabisin modal aja, kan nggak begitu. Nggak gitu. Harus ada hitung-hitungan kan. Pasti. Artinya mereka ngelihat kegagalan itu sebagai bentuk tadi konsistensi, persistensi, bahwa dia berani nih bangun bisnis lagi dengan pengalaman-pengalaman. Jadi yang dilihat tuh pengalaman. Jadi dia melihat venture capital ini melihat good point dari kegagalan mereka gitu. Bukan karena gagalnya. Ya? Bukan karena gagalnya. Sedangkan di Indonesia kita selalu dituntut untuk sukses sih. Masa sih? Iya. Sukses itu apa Mas Aji? Pengertiannya maksud sukses? Iya, sukses kan kalau kita secara umum, masyarakat umum ya, sukses itu secara finansial, banyak uang lah, jadi orang paling pinter di sekolah, itu kan ya sederhananya seperti itu. Kalau pulang kampung bagi-bagi duit, bagi-bagi duit warga gitu. Gak tahu duit korupsi. Itu sukses ya? Sukses ya, paling nggak dilihat sama warga nih, wah banyak duit gitu kan. Proposal datang banyak. Iya, pusing kalau gitu. Kalau bagi Mas Rizal, orang pesantren melihat sukses itu gimana Mas? Sukses itu nanti masuk surga, selamat di neraka. Ya kan KPI-nya. Iya, kan jelas ya di kaidahnya ya, ibadah pun yang paling baik adalah ibadah yang punya manfaat sosial, enggak hanya dinikmati individu. Ya betul. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi kalau punya duit bagi-bagi lah sama kita lah ya. Masalahnya nggak punya. Masalahnya nggak punya. Nah, ya itu sukses ya. Sampai membawa manfaat. Ya, itu yang kita baca lah di awal. Biasa. Makanya kadang santri itu kalau ditanyain cita-cita kamu apa, jawabannya simpel. Masuk surga. Susah ya. Jadi aduh. Ya, itu kan goal akhirnya. Dengan cara apa? Bermanfaat. Nah, bermanfaatnya juga jadi akhirnya mereka terlalu. Jadi ada visi diturunkan ke misinya. Nah, cuman karena visinya terlalu jauh, akhirnya mereka lupa. Visinya terlalu jauh, mereka lupa membuat misinya gitu. Jadi mereka bingung ngapain kita hidup di dunia gitu kan. Terlalu imajiner gitu ya. Iya. Tadi kan di pesantren gitu kan biasanya. Nah, soal pesantren beda. Itu dia. Makanya kita hadir ya. Jadi ini buat teman-teman santri gitu kan. Ya oke lah, visinya masuk surga, tapi kan kalian harus bisa menginterpretasikan dalam keduniawian itu mau masuk surga dengan cara apa gitu kan. Apakah menjadi ilmuwan? Nah, jadi apa? Jadi kalau ditanya sama Pak Guru, cita-cita kalian apa? Jangan jawab masuk surga lagi gitu kan. Betul. Ini sebenarnya Mas Aji kok tiba-tiba belajar tentang kaidah bisnis nih, ada impian apa ini? Nggak ada impian sih sebenarnya. Pingin aja gitu kan, tiba-tiba bangun tidur, wah gue pengen belajar bisnis gitu kan. Sebelum belajar kaidah bisnis, kayaknya harus belajar kaidah fikih dulu. kaidah fikih berbisnis. Enggak, masalahnya saya belajar bisnisnya ini sama kapitalis, jadi kayaknya nggak perlu belajar fikih juga. Oke. Mas Rizal menanggapi dari Mas Aji yang tadi bilang bahwa tidak perlu perfeksionis, jadi boleh gagal, boleh tidak perlu ada di awal tadi mencegah ya. Yang penting lakukan dulu, baru nanti belakangan. Iya, dari awal di Vika juga nggak pernah menuntut untuk perfeksionis. Makanya kan lebih baik. Jadi seandainya toh nggak bisa adafu di awal, kan bisa dikurasi nanti. Betul. Cuma sebaiknya kalau bisa dari awal sempurna, ya lebih baik. Cuma kalau nggak bisa ya nggak masalah juga. Ya kayak podcast kita kan juga kan kelihatan tuh kalau teman-teman lihat podcast kita. Awal tuh waduh berantakan banget ya. Ruang konsepnya, ya kan? Alat-alatnya. Iya betul. Kalau misalnya kita langsung podcast seperti ini, nggak bisa di episode awal, nggak bisa. Nggak bisa ya. Betul. Harus di episode ke-60 baru bisa. Yang terkait dengan politik ya di kaidah ini,
ini mumpung rame juga ini ya. Ya, ya. Di kaidah ini ad-daf'u aula minar raf'i. Seorang pemimpin itu kalau dari awal diketahui problematik orangnya, bermasalah, maka dari awal aja mudah di stop nggak boleh menjabat. Iya. Nah ini apa namanya ad-daf'u, menolak situasi di sebuah negara dipimpin oleh orang yang tidak qualified. Oke. Ketika sudah terlanjur menjabat, baru diketahui, oh ternyata ini Ijazahnya palsu, misalnya. Nah, ada ya gitu. ya dan nggak apa-apa lah. Nah ini tidak sekuat ketika di awal. Ya. Apakah kalau bahasa fikihnya itu diazl, pakai ain ya, diazl, diturunkan, Copot. ya, dicopot. Ini berbeda. Kenapa? Kalau sudah menjabat akan punya dampak sosial, Betul. kekosongan Pemimpin. dan seterusnya. Sehingga ulama berbeda pendapat. Ya, apakah boleh diturunkan di tengah jalan atau ya dibiarkan dulu aja sementara, nanti diproses setelah Selesai masa. selesai, atau dibuat mekanisme pergantian ya luar biasa. Ya. Ya tapi itu artinya kan kalau ada presiden yang ijazahnya terlanjur palsu mamanya. Ya udah aja kan. Udah terlanjur jadi presiden gitu kan. Iya kan, nggak mungkin tiba-tiba kita meminta dia lengser gitu secara mendadak, kan itu ada instability politik lah. Iya. Dan keputusan-keputusan dia ketika menjadi presiden, menjadi pemimpin saat itu, ya tetap berlaku gitu kan. Betul. Tapi setelah dia selesai ya sudah. Kan yang menarik kan gini, bahwa Soekarno lulusan S1, Iya. kemudian Soeharto ada juga Sekolah militer dia kan, istilahnya kayak mungkin level-level akmil lah ya, walaupun Iya. dulu itu bukan akmil kan. Nah, Ini peta ya. ada juga yang cuma SR misalnya, ya akui aja gitu bahwa sekolah pendidikan itu yang penting kan kejujuran dari seorang pemimpin yang perlu kita tegaskan. Iya, yang penting itu. Iya, ya kejujuran dan kecerdasan sih. Betul. Kalau jujur doang, kalau pemimpin jujur doang ngapain gitu kan? Ini negara besar, bro. Tapi kan kecerdasan itu kan, Kok kayak Pak Presiden siapa yang gini-gini tuh? tapi kan kecerdasan kan bisa dimanipulasi, seperti ada artificial intelligence kan gitu. Jadi ada strategi untuk menjadi cerdas sebenarnya. Yang penting jujur dulu, Mas Aji. Ya nggak juga, pokoknya minimal jadi pemimpin itu cerdas dan jujur gitu. Tablik sidik amanah fatona udah bener kan? Ya itu tablik sidik amanah. Sidik dulu. Ya pokoknya antara 4 itu harus ada gitu kan. Oh iya. Apa sih tablik itu? Menyampaikan. Sidik Jujur. Amanah? Ya amanah. Fatona? Cerdas itu di akhir memang. Karena sudah ada AI. Kalau soal cerdas itu tergantung kebutuhan. Artinya gini, tidak ya memang cerdas itu penting gitu. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu kadang cerdas itu nomor sekian. Ya, tapi menghadapi geopolitik yang sekarang itu kalau kita nggak cerdas ya Minimal punya orang-orang yang cerdas lah. Nah, Punya lingkaran yang cerdas kan? nanti dibodoh-bodohin lagi sama orang-orang sekitarnya, bisa aja kan. ada contoh kecerdasan itu tidak menjadi prioritas. Contohnya Memilih istri itu di fikih itu diperdebatkan antara yang walud wadud dengan yang dzul aql. yang belum punya istri kabur. Langsung cari istri. Karena yang dibutuhkan di rumah tangga itu bukan partner diskusi, debat tentunya malah. Yang penting walud wadud prioritas. Yang produktif, melahirkan gitu ya. Ya. Dan sayang kepada keluarga, sayang kepada anak. Nah, dalam hal pemerintahan bisa jadi kejujuran dulu itu yang prioritas dalam kondisi tertentu. Karena ya kita yakinlah sebagai orang yang punya keyakinan ya di dalam kejujuran itu nanti muncul dalam tanda petik karomah gitu. Ya. Nah, tapi faktor-faktor ya. Tapi Mas Rizal pernah nggak sih merasakan, ada nggak sih di Indonesia ini yang pernah jadi presiden yang dia jujur tapi nggak cerdas? Jangan di Indonesia lah. Belum Indonesia. Kalau ada rakyat yang lebih cerdas kok kayaknya ya. Pernah. Tapi kalau kita bicara soal kerajaan kan ada tuh kasusnya.
Rajanya meninggal, putra mahkotanya masih kecil nih. Ya kan itu buktinya kan. Iya. Dalam sebuah negara yang paling penting kan simbol yang bisa menyatukan. Toh di situ ada staf, ada. Tapi akhirnya banyak juga kasus-kasus yang si rajanya masih kecil nih. Hmm. Akhirnya diasingkan sama si istilahnya perdana menterinya gitu kan. Akhirnya perdana menterinya yang jadi raja baru gitu kan. Itu Kayak di pesantren tuh Gusnya masih orok gitu ya. nah, akhirnya Jadi disingkirkan dia. yang naik menantunya gitu. Nah. Gus swasta. Bukan Gus, tapi karena Gusnya masih kecil dia naik. Nah, ini bicara media. Oke. Media. Jadi biar yang masih orok tadi terkesan baik, terkesan perlu di framing. Oke. Perlu di framing. Boleh nggak framing? Boleh-boleh aja. Boleh ya. Boleh-boleh aja. Asalkan sesuai fakta. Ya Iya, framing pasti sesuai fakta. Framing pasti sesuai fakta kan. Framing itu kan kita mengambil kayak gajah ini kan kita mengambil telinganya aja. Oh, gajah ini ternyata bentuknya pipi gitu kan. Padahal enggak juga kan. Ya, itu kan namanya framing. Tapi kan benar gajah telinganya gitu kan. Atau belalainya panjang. Oh, gajah panjang. Ya benar kalau kita ngambil dari sisi belalai gitu. Framing kan begitu. Ya sah-sah saja, tapi tidak etis sih sebenarnya. Karena kan kita tidak punya aturan yang saya nggak tahu ya, firm nggak sih soal media gitu kan. Kadang media juga cari pembenaran juga sih. Dan siapa di belakang itu gitu ya. Itu dia, siapa yang mendanai itu? Ya kan kita perlu tanya siapa yang lu danain. Karena gini, kalau kita belajar sejarah media di Indonesia, itu kan sebenarnya media alat propaganda. Dari zaman Jepang, mereka ngeluarin Shimbun kan koran. Koran ya. Asia Raya itu ya. Asia Raya gitu kan. Itu kan propagandanya Jepang. Zaman Belanda juga kan propagandanya Belanda gitu kan. Nah, zaman sekarang kita ini media ini propaganda siapa? Ya, kalau yang model-modelnya nasional ya jelas punya pemerintah gitu kan, kayak TVRI, terus apa lagi tuh Antara gitu. Cuman kalau ya swasta kan ya perlu kita tanya lagi punya siapa, kepentingan apa gitu, siapa yang mendanai gitu. Tapi minimal meskipun kita tidak tahu background atau pemilik media ini, kita tahu bahwa media ini punya kaidah cover both side. Nah, jadi ketika dia melihat satu peristiwa, dia tidak hanya satu angle, jadi ada dua. Ya, gitu kan ya. Kalau sudah itu dilakukan, kita tahu oh berarti ini netral kan. betul. Ya, Jadi ada juga Pak, media yang netral ada. ya banyak juga. Banyak. Bukan ada juga. Iya. Iya sih. Berarti Seharusnya. kalau bilang ada juga berarti selama ini media nggak netral loh. Fungsinya framing untuk itu. Nah, Iya kan netral terus dibikin jadi netral. Kan opini ujungnya. Betul. Ini opini. Berarti perlu dibedakan. Fungsi dari framing itu kan jadi opini. Nah, Berarti perlu dibedakan dua hal kalau gitu ya. Berita sebagai sumber mentah dengan berita yang sudah diolah. contoh kasus. Ada orang bakar makanan misalkan. Ya. Nah, itu fakta. Oke. Tapi menjelaskan orang bakar makanan ini sebagai sebuah fakta. Nah, ini kan syarah, penjelasan. Oh, karena orang ini lapar. Oh, karena ini lagi marah-marah ini. Sehingga atau makanannya udah basi gitu. Nah, Sebaiknya itu. dibakar daripada Tapi sebuah fakta itu kan harus disajikan apa adanya. Ibaratnya mengutip ya apa adanya kan. Nah, dalam hal ini kita perlu belajar kepada sebuah disiplin ilmu mustalah hadis. Enggak usah bercanda. Kejauhan deh. Etika. Iya. Dalam berita itu kan ada beberapa proses yang memang harus di Verifikasi ya. etik jurnalis itu kan ada. Aduh itu. Itu kita ada kehilangan itu. Ini yang perlu ya dari Iya. Betul. Jadi kalau di edisi kemarin kan kita belajar bahwa satu berita itu hadir di sebuah media itu prosesnya panjang, dari reporter, kemudian redaktur, kemudian ada sidang redaktur apakah ini cocok untuk dinaikkan atau tidak. Itu melalui 5 atau 7 meja redaksi sehingga langsung tayang. Sampai di chief editor ya. Sampai kemudian apakah ini headline atau berita biasa, itu ada rapatnya sendiri. Nah, sekarang dengan media yang katakanlah ada TikTok, kemudian ada live-nya gitu kan. Ketika ada aksi demo, kemudian
seorang tanpa sebuah akun itu tidak melalui meja redaksi yang panjang bisa melakukan itu dengan syarat mungkin si TikTok ada followers yang 1.000 gitu kan atau likersnya berapa gitu. Hanya dengan itu bisa tampil. Nah, sekarang kita kalau bicara framing lagi, tiap orang juga bisa punya framing sendiri gitu, walaupun sajian beritanya sama semua Oke. plak gitu. Oke. Masing-masing dari kita punya framing sendiri dengan kemampuan intelektual kita masing-masing gitu. Nah, itu jadi Iya. filternya lagi tuh gitu. Bener. Jadi sebenarnya kebenaran itu absolut. Enggak, tidak pasti ya. Penuh ketidakpastian. Ya relatif dong. Relatif. Ya. Relatif. Iya makanya berita Bahas sebenarnya relatif pernah menjadi absolut ya. jadi maksudnya berita sebagai sebuah fakta itu absolut. Tapi ketika ditafsirkan, nah itu yang relatif. Hadis Quran sebagai sebuah teks itu absolut dan harus terverifikasi absolut. Betul. Harus qat'iyul wurud. Tapi sebagai sebuah informasi fikih yang harus disimpulkan hukumnya, ini sifatnya relatif. Tidak ada yang mutlak ya. Tidak mutlak. Doni. Wah. Mulai berarti nih. Penemu teori konfir. Oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan Mas Izal. Kita break dulu dari dunia absolut dan relatif. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita di grup WhatsApp Soal Pesantren ya. Oh ya, pengumuman juga kita juga sudah punya narahubung. Jadi jika ada teman-teman mau bertanya silakan dan kita tidak menampilkan namanya juga bisa. Nah, saya bacakan ya Mas Izal ya. Assalamualaikum Ustadz. Dadat nih. Mbak ini masih. Betul sekali. Soalnya suaranya Mas Atung berubah gitu ya. Menjiwai. Menjiwai ya. Menjiwai. Jangan-jangan beliau sudah pernah juga. Aduh. Apa hukum menjarah rumah Sahroni? Saya letterlock ya saya baca. Apa hukum menjarah rumah Sahroni? Saya nonton live-nya orang-orang kok ikut deg-degan. Di sisi lain jadi mikir juga biar ada efek jerak wakil yang lain. Hehe. Bertanya serius dengan nada santai. Ini pertanyaan pertama Mas Izal. Monggo. Mau direspon dulu atau Respon dulu lah. respon dulu kayaknya? Biar langsung tahu jawabannya gitu kan. Jawaban spontannya apa. Pertanyaan kedua sambil mikir, nggak apa-apa. Tanya juga Mbak. Oh ini ada dia di forward. Tanya juga ya, apakah kita boleh tertawa di atas penderitaannya Pak Sahroni? Kita ketawa. Oke, gimana Mas Kita Izal? mempertanyaan pertanyaan itu. Melakukan caranya. Satu ya, ini pertanyaan kasuistik gitu ya. Berarti ini membutuhkan jawaban bukan Kasuistik. jawaban fikih kalau Betul, ini. kasuistik. Ini harus jawaban fatwa dan fatwa itu harus terverifikasi betul peristiwa dilakukan seperti apa. Ya, Sahroni itu apanya Sahrini, Ya. uangnya asalnya dari mana, itu semuanya harus clear. Nah, selama kita belum bisa menjelaskan tasawurnya, deskripsinya secara clear, Ya. nggak bisa kita menjawab. Satu. Yang kedua, ya kita jawabannya jawaban normatif kalau gitu ya. Dan ini tidak bisa dijawab dari satu perspektif dengan satu variabel. Karena peristiwa itu kan sepotong peristiwa Ya. dari rangkaian panjang Betul. yang ada banyak variabel di situ. Tapi faktanya satu ya. Ya faktanya satu, tapi kan itu bukan tiba-tiba orang masuk rumah, enggak. Ya. Dimulai dari sejumlah rangkaian. Nah, ini yang kita nggak bisa menjawab secara faktual tadi itu, harus normatif saja. Kalau dari satu adegannya itu saja, ya jelas nggak boleh lah. Iya. Punya orang. Tapi ketika mundur sedikit, oh ada yang melatar belakangi. Ternyata Pak Sahroni ini bukan saudaranya Syahrini ternyata. Jadi ada pejabat publik. Oh ternyata sebelumnya ada ucapan yang Video menyebut. viral. Ya. Ini kan harus dirunut terus. Enggak, itu kan sempat viral kalau
katanya di Instagramnya tuh dia tuh pingin bongkar rumah gitu kan. Oh, Daripada- jadi tracking ya akhirnya. Iya. Mereka membantu. Enggak, daripada nggak ditempati mending dibongkar gitu kan. Itu bisa jadi doa kan. Kadang kita ngomong keceplosan gitu kan diijabah sama Allah gitu. Jadi pesan yang ingin Mas Aji sampaikan apa nih? Nggak ada juga sih. Tapi memang sebagai individu ini kan juga terkait dengan, kalau kita lihat kan juga, saya nggak tahu ya yang bersangkutan ini flexing atau enggak ya, jelas kan sering di sidak apa, bukan sidak, Review. Review rumah. Nah, sebagai individu pribadi saja itu sebenarnya nggak baik, nggak etis ya. Apalagi pejabat Sebagai publik pejabat ya. publik. Yang sebenarnya kalau kita nggak bicara etika gitu ya, nggak bicara kita bicara hukum murni ya. Sebenarnya kemewahan orang yang hidupnya tidak dibiayai publik itu ya flexing. maksudnya gimana? Ya, Mas Haji mau pamer rumah, siapa yang larang kalau duit sendiri? Iya, duit sendiri ya. Hasil kerja sendiri. Hasil kerja sendiri bukan sebagai pejabat. Bukan sebagai pejabat publik. Itu kemewahan Iya. orang yang hidupnya tidak dibiayai dari uang publik. Memang mewahnya di situ. Nah, tapi ketika misalkan Mas Haji yang hobinya flexing misalkan, nah setelah menjabat sebagai pejabat publik harus stop itu, Iya. harus berubah. Ganti akun gitu ya. Nggak perlu juga, ya, cuma harus. Ya, kan yang selama ini terjadi begitu loh. Ini udah biasa kok. Saya kemarin juga begini kok. Iya, iya, iya. Oh, saya kemarin artis gajinya juga segini. Ya nggak bisa jadi ukuran. Ketika Anda sudah masuk ke dunia sebagai pelayan publik, ya harus menyesuaikan. Ada ketika sudah baiat, Betul, maka perilakunya juga Lah, perlu berubah. Ada juga kan yang difilter. musisi yang terkenal arogan itu, yang karyanya juga oke, bagus memang. Ya, tapi ketika sebagai Jadi, musisi ya, yang sebelum masuk anggota DPR nggak masalah, ceplas ceplos tadi. Ketika masuk ke Dia jadi mengontrol emosi lah ya. ya, ada kode etik khusus yang Betul. yang berlaku di situ. Siapa sih namanya? Eh, Musisinya? Nah itu menjadi, makanya kemarin dinyatakan kan di kode etik melanggar kode etik anggota dewan di sidang kehormatan. Yang kalau sebagai individu ini nggak bicara soal tasawuf ya, sombong macam-macam, ya, urusan dia nggak masalah. Nah ini kayaknya juga menjadi satu faktor ketemu dengan kondisi ekonomi yang sedang Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik, itu kan ya itu ada banyak variabel. Kalau misalnya dibalik gimana Mas? Sebelum jadi anggota, sebelum menjadi pejabat, dia nggak pernah flexing, tidak pernah. Karena nggak punya duit. Tapi ketika sudah jadi pejabat, tiba-tiba dia makan di warteg di foto. itu flexing juga sebenarnya kan. Ah, Masuk gorong-gorong. ada gitu ya. Ada. Tapi kalau itu untuk iya, kalau itu lebih sih kayaknya ya. Popularitas kan sebenarnya, flexing bagian dari flexing juga kan, gue mencari popularitas dengan hal-hal yang Mana ada sih di dunia politik, di dunia ini yang nggak flexing? Sebenarnya sih bukan antara flexing dan bukan ya. Dia bukan pamer ya sebenarnya, tapi mempublikasi aktivitas sehari-harinya itu. ya enggak sehari-hari juga, masa tiap hari masuk gorong-gorongan enggak juga. Maksudnya mempublikasi aktivitas dia yang mungkin perlu ada momen untuk didokumentasi lah. Mempublikasi hasil dokumentasi. Nah, itu kan ketika ada kesenjangan miskin dan kaya. Bagi orang kaya, dia makan di sebuah restoran biasa gitu kan. Dia upload pun biasa. Nah, ketika para followersnya itu berbeda, dilihatnya, oh ini flexing nih. Padahal itu makan sehari-harinya dia. Itu ya. Sebenarnya antara kesenjangan ini perlu ada ini juga ya. Variabel kalau bahasa Mas. Kan di kaidah keberapa kan sudah kita munculkan juga ya, pejabat minta fasilitas, minta gaji, itu wajar. Abu Bakar terang-terangan, sebelum saya jadi khalifah, saya kerja. Untuk anak istri. Anak istri saya bisa mencukupi. Tapi ketika Anda ya membebani saya dengan urusan-urusan umat, yang harusnya saya pergi ke pasar pagi, yang harusnya pagi saya kerja, saya ngurusin fakir miskin. Fakir miskin saya urusin, anak istri Nggak keurus. nggak keurus. Ya saya
minta. Jangan curhat gitu dong. Ini emosional sekali ini kayaknya. Sebagai Pak RT ini. Ya benar minta. Nah, masalahnya standarnya berapa? Ya, kemudian waktu itu Abu Bakar disepakati diberikan tunjangan yang layak, ya. Tidak seperti kebanyakan standar makan yang di bawah, tidak juga seperti kebanyakan standar yang mewah, Ya, yang wajar. Nah, dalam hal ini kan ya maaf ya, anggota dewan misalkan, ya, pejabat, ya ukurannya itu ya, rata-rata mayoritas masyarakat yang diwakili itu kalau makannya nasi uduk ya udah nasi uduk, nggak usah neko-neko gitu ya. Iya, ya kira-kira gitulah ya. Ya, sebenarnya kan kemarin juga ada yang rame artis yang jadi anggota DPR yang bilang gaji 3 juta sehari aja diributin, gua sehari 80 juta gitu kan. Sebelumnya. Kan? Cuman kan gua kalau ada di situ gua ngomong aja, ya lu kan udah nggak populer lagi di jadi artis gitu kan. Belum tentu lu bisa dapat duit lagi kalau lu nggak jadi anggota DPR gitu kan. Itu kan, jadi ya inilah bersikap sedewasa mungkin lah sebagai seorang. Ini Itu sifat dewasa, sifat wajar, sifat apa itu kita masih ngomong tentang benar dan salah. Kan benar buat orang belum tentu. Betul. Kalau kita masih ngomong tentang benar dan salah, itu nggak ada ukurannya. Benar, ngukur pakai wajar, ngukur pakai apa namanya, ukuran itu nggak susah. Tapi kalau bisa kita ukurannya baik dan buruk itu pasti mungkin lebih ke etis gitu. Pilihannya apa kita selalu presentasi apa yang kita sampaikan. Betul. Gua nggak kalah, menyampaikan apa adanya. Siapa ngomong gitu? Ya. Apa salahnya di mana? Ada salahnya. Yang salah tuh kenapa dia nggak mikir orang dari terimanya apa sih sebenarnya gitu. Benar. Baiklah ke guru. Mencoba kita itu diarahkan supaya nggak sedih ngomong lagi apa salah benar tadi baik dari guru. Itu yang suci dari permasalahan ini. Karena obrolannya nggak jelas. Betul. Variabelnya nggak clear gitu. Nah, jadi saya nemu benang merah nih. Ketika seseorang, entah itu rakyat ataupun pejabat ya, ketika dia ingin mempublikasi sesuatu, maka dia perlu ada meja redaksi itu. Entah itu dengan bahasanya, terus kemudian bagaimana nanti dampak dari apa postingan dia gitu kan. Apakah nanti ada yang tercederai atau ini. Jadi melalui kaidah jurnalistik yang panjang tadi itu, sehingga postingan dan pejabat ketika ngomong di publik pun sudah ada filternya gitu, bahwa gue harus ngomong yang seperti ini nih. Jangan sampai misalnya kata-kata serapah, tolol misalnya, itu kan juga tidak patut seorang ya, mantan gubernur ya dulu ya. ada yang udah juga kan. Pala lu gitu ya. Bahasa Jawa kemarin. Iya, menarik. Jadi perlu ada etika dan proses panjang itu perlu ada kedewasaan ya. Betul. Nah, mempertegas ke pertanyaan tadi. Nah, ada banyak faktor, faktor baik buruk, salah benar. Kalau fikih kan salah benar ya. Ya. Apa yang baik ya itu berarti benar. Apa yang salah ya berarti, apa yang tidak baik ya berarti salah. Nah, kalau fikih kan harus ada standarnya. Nah, standarnya itu ya yang diketok palu di undang-undang. Nah, ininya yang bermasalah kan. Mereka mengetok kesepakatan tunjangan nah ini yang kemudian merasa ya mungkin ya analisis sementara rakyat merasa wah ini hak kita ada di mereka nih. Kita pajaknya naik tapi fasilitas, nah ini yang kemudian mereka barangkali ya logikanya menjarah. Ini taruhlah ini kemungkinan ya. Kita pakai logika pembagian ghanimah, meskipun ini juga disclaimer nggak tepat, tapi seandainya toh, karena saya lihat di beberapa komentar menganggap ini sebagai ghanimah, mereka merampas hak rakyat melalui pajak. Nah, jangan dipotong nanti nih. Melalui pajak, ya udah kita ambil. Nah ini
kita ambil logikanya pembagian ghanimah. Hasil rampasan heran. Rampasan. Rampasan perang itu boleh diambil setelah ada pembagian dari komandan atau presiden, khalifah. Jadi ketika perang ya, ghanimahnya jelas tuh ya di sebuah desa misalkan. Terus saya ngambil sendiri sebelum ada pembagian resmi dari negara, itu nggak boleh, namanya hulul. Wa may yahulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, itu jelas, itu haram, nggak boleh. Apalagi ini yang belum jelas statusnya. Yang dikhawatirkan adalah ya, dalam konteks variabel yang banyak tadi, peristiwa itu menjadi substansi dari persoalannya malah menjadi bias. Luas. Yang asalnya misalkan aspirasi untuk mengoreksi kebijakan menjadi tertutupi oleh hal-hal yang tidak menjadi fokus utamanya malahan. Dan yang substansial yang menjadi fokus utama ini malah berjalan terus. Yang dikhawatirkan itu ya. Meskipun toh di isu utamanya ini juga banyak problem. Ya, problem artinya apakah bisa misalkan undang-undang perampasan aset, undang-undang hukuman mati. Ini secara akademis juga memang itu idealnya begitu. Tapi apakah peraturan ideal ini diterapkan di sebuah negara yang praktek hukumnya masih berantakan, itu menjadi ideal. Betul. Yang terjadi dikhawatirkan misalkan ini buat ngantem orang, ngeri juga itu. Iya, ini kita ambil contoh ya, undang-undang perampasan aset. Kalau sistem sistem penegak hukumnya belum masih berantakan umpamanya, masih lemah gitu kan, itu bisa dijadiin bisa jadi problem baru gitu. Iya, permasalahan baru itu nanti itu. Tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain nih, dapat warisan banyak aja kan, terus tanya ini gimana prosesnya, kita nggak bisa jawab dan sebagainya, jadi alat pemerasan lah, diperas lah dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak dapat warisan ya. Jadi, ya itu memang masih diskusiable lah ya. Tapi menurut saya paling penting ya benain sistem dan praktek hukumnya itu. Betul saya. Ini stakeholdernya ya. Sepakat sekali. Karena hukuman mati itu sebenarnya sudah bisa diterapkan sebenarnya tanpa undang-undang khusus kan, dalam situasi pada chaos ya. Itu kan udah bisa sebenarnya. Tapi lu tugasnya pertanyaan dari itu kan ambil hal tetap aja namanya ambil orang nggak boleh dapat ya. Asal apapun alasan nggak dibenarkan. Iya. Jadi pertanyaan tadi tetap haram ya jawabannya haram karena itu milik hak orang lain. Iya, lain. Sementara ini sudah, apalagi sudah dipager di rumah orang ya gitu. Tapi biar kita nggak kayaknya bela satu pihak kan, di awal kita takut ini apa netizen ini. Takut ini apa netizen, wah ini dukung. Kalau itu kan emang itu haram. Iya, betul. Kita masuk ke tempat orang nggak tahu hasilnya apapun. Haram betul. Jadi kita clear tadi ya, dua-duanya salah. Netizen tandain tolong mukanya ditandain nih. Dua-duanya salah kan, dari pihak yang dijarah sebagai pejabat publik, track recordnya begini-begini, itu juga nggak dibenarkan. Sehingga menyulut emosi yang kebablasan ini juga tidak dibenarkan. Di satu pihak situasi ini dimanfaatkan untuk sesuatu, ini juga nggak benar juga. Terus jadi bahan tema podcast yang begini juga nggak tahu bener. Tapi gini, itu kalau Soroni mungkin ya jelas nggak boleh tadi ngambil, walaupun tadi ada statement ini kan dia hasil ini dan sebagainya. Let's say oke lah, paling sederhananya penjarahan rumahnya Sri Mulyani. Iya kan, itu sangat complicated ya gimana ya, Sri Mulyani beda kasus. Sri Mulyani itu kan dia menjalankan tugas negara sebagai Menteri Keuangan gitu kan. Walaupun memang akhirnya dengan menaikkan pajak itu membuat amarah rakyat dan akhirnya terjadi penjara yang bersangkutan. Sekarang pertanyaannya, penjarahan ini terkoordinir gitu, yang mengkoordinir siapa? Jangan-jangan sebenarnya masyarakat juga nggak ya bodo-bodo amat gitu, cuman karena ada satu kompor yang dari mana tiba-tiba gitu kan, bisa jadi kan. Main tadi ini tandain muka gue nih.
Nggak, maksudnya kalau dalam konteks rumahnya Sri Mulyani saya jelas menyatakan ya salah gitu, menjara rumah Sri Mulyani itu salah. Dan sebenarnya ketika ada kasus penjarahan satu terjadi, itu kenapa ya, saya bertanya itu kenapa negara tidak hadir ketika sebagai antisipasi, wah ini apalagi sudah ada intelijen nih, sebuah negara sudah berbadan hukum, banyak instansi hukum yang punya intelijennya, baik TNI, kemudian di Polri juga ada intelijen, pasti punya ini dong sinyal bahwa oh nanti akan ada penjarahan lagi nih. Kenapa tidak ikut mengamankan dan hadir bahwa negara penegakan hukumnya berlaku gitu ya? Kemarin sih TNI udah diturunkan akhirnya kan di rumahnya Sri Mulyani gitu kan. Tapi Atau- nggak banyak kayaknya. Atau malah sebaliknya, untuk membuat isunya menjadi bias, Oke. sehingga momentum itu menjadi alat untuk bisa dimainkan. Oh. Saya nggak ikut-ikut. Betul. Seharusnya penutupan TikTok itu kan sangat jelas, maksudnya saya setuju nggak perlu tutup kok. Waktu demo kemarin, betul. Tapi ukuran negara ketika ini banyak yang mudara daripada yang benar, udah dengan tutup. Betul. Tapi kalau misalnya banyak yang baik, yang roti mungkin 30%, mungkin tuh nggak bakalan tutup. Betul. Negara pasti punya ukuran lah. Kita Husnuzon. Betul. saya pengen ini skillnya cara pemerintah merespon masyarakat dulu. Iya. Diperbaiki loh saya. Iya ya, terlalu lambat juga sebenarnya ya pengambilan respon itu gitu. Walaupun Dan cara meresponnya. cara meresponnya ya, walaupun memang dibandingin sama sebelum-sebelumnya masih relatif lebih cepat ya, Iya. ya kan. Kalau dulu kan di demo tahu-tahu dia ngilang kemana gitu kan. Kalau sekarang ya walaupun agak telat responnya, dia tetap masih bisa ngasih statement dan Karena ada dua matahari. Ya satu bilang ini, satu bilang ini ya gitu. di mana, di Glodok kok di mana? Oh, bahaya juga nih. Mas Sinta. Hah? Ramayana. Tapi menurut saya ya mestinya ya ini sekali lagi kalau fikih memang ya hitam putih apa yang tampak gitu ya. Ya biasanya kalau udah seperti itu ya memang agak rumit ya. Ya harus dibuktikan di pengadilan. Nah, Betul. terlepas dari itu menurut saya ya kalau di rumpun Islamic Studies ya kemudian ke ranah etika lah. Situasi seperti ini ya mestinya ya semua pihak introspeksi lah ya. Betul. Semuanya ya Mas ya. Semuanya dong, Ya, DPR yang iya berarti kemarin kita lambat merespon Masyarakat. Ya, Jadi ya. terus, nah itu ya udah cepat. Dia tidak mau merespon. Nah, berarti dan sampai sekarang kan belum ada satupun kayaknya kan yang tegas merespon, yang ada malah bermain kata-kata, Betul. dipecat yang secara klaus. Presiden juga tuh ada Nah, masuk blunder tuh. Iya. banyak Mau ngecap makan. Ini nih intelijen di kamar itu. Ya. Betul ya, itu. Sebelik itu ya. Benar ya. jadi Dia presiden yang bilang, wah yang Bush Biden apa salahnya? Dan malah ya kalau salah perbuatan kan Tidak. Betul ya. ya tuh semua ngabeli. Benar. Kis nih Niki gini. Kita kalau misalnya Pak mau bilang, oh, semuanya itu rakyat saya mau yang kusung mau apa. Kalau dia mau menyampaikan sesuatu ke pihak-pihak tentu yang ingin makan mau lebih. Gak usah disampaikan publik. tidak disampaikan di publik. Betul. Betul. Jadi seharusnya Pak Presiden ini bikin grup WhatsApp sendiri lah. Kalau perlu kita diajakkan gitu. Untuk mau sosialisasi ini apa? Ini jadi apa? Atau jangan Jadi Ini baru. jangan sudah ada, cuma yang dimasukin siapa masalahnya? Nah, kayak Saroni nih bicara, oh itu kan bukan buat masyarakat. Saya percaya itu. Tapi buat pihak-pihak tertentu ya gitu. Tapi kan ngomong terbuka. Jadinya masyarakatnya kena konteks. dampak juga. Semuanya akan buas. Kalau dilakukan juga sama. Kecap ini. Padahal menurutnya ya punya masing-masing lah, punya ada intelijen, daerah punya intelijen. Betul. Jadi itu ya kamu itu jangan dicampur-campur di situ. Apalagi ada tragedi salah tangkap ya. Dikiranya perusuh, enggak
pas dibuka, oh ada kartu anggotanya. Enggak, itu ngaku-ngaku doang itu kayaknya. Oh ya ya. Anggota posyandu. Nah, ini berkaitan dengan fikih tadi hitam putih dan masalah barang ya. Saya punya pertanyaan gini Mas Rizal. Di kitab fikih itu kan ada bab lukotoh ya. Nah, suatu barang yang tidak jelas punya siapa, jatuh di jalanan. Nah, itu fikih bagaimana Mas? Rumusannya Mas, ketika ada barang yang tidak tahu milik siapa. Itu apakah bisa kita ambil, kita hanya bisa menyimpan atau bagaimana Mas? Setelah sebulan ya atau berapa bulan Kalau diumumkan? kalau konsep klasik itu kan ya klasik sekali ya. Kita suruh ngumumin sendiri di masjid. Nah, dalam organisasi negara yang modern, ya daripada saya capek-capek ngumumin, serahin aja ke pihak yang berwajib. Iya, betul. Iya. Iya. Lost and found. Apa itu? Oh ya, jadi kita serahkan aja ke lembaga. Bahasa Inggrisnya jelek berarti. Ada ya. Di Indonesia ada ya? Seharusnya Kantor ada. polisi. Iya, Kantor pihak polisi. yang berwajib. Ya udah biar mereka yang mengumumkan, mereka yang ngurus, nanti ketemu. Ya, ibarat kita di mall aja lah. Kalau kita nemu barang, daripada kita capek-capek punya siapa, mending serahin aja ke apa? Lost and found, security. Informasi Iya. center. Nanti Diproses lagi. Sama security-nya, daripada gua umumin gua bawa pulang. ya, itu Itu kayak dana korupsi yang di KPK kemudian dari situ dikorupsi lagi gitu ya. Ada yang bilang gitu ya. Ada beritanya yang seperti itu. Oke, berarti secara etika ada fikih klasik dan ada fikih modern ya, Mas. Kalau fikih klasik ketika kita menemukan sesuatu maka kita wajib mengumumkan. Ya. intinya kan kita punya dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk menyerahkan barang ini kepada yang memiliki. Dengan catatan kalau nggak salah ada batas waktu ya. Ada batas waktu. Ya, itu kita ikutkan ke kalau zaman dulu kan repot ya ngumumin ya. Makanya ada batas waktu. Kalau sekarang kan mungkin bisa berubah itu pertemuan batas waktu itu. Nemu sego pecel kalau dibatasin waktu sebulan ya. Taruh freezer. Oke, ketika di era modern maka aturan itu perlu dirumuskan kembali Mas ya. Iya dong, disesuaikan dengan zaman wal makan, ruang dan waktu. Berarti ketika saya misalnya di basement melihat kendaraan yang kuncinya masih nyantol misalnya. Berarti sikap kita sebagai muslim Mas yang beretika gitu Mas. Ya. Itu yang pertama membiarkan, mengambil atau menyerahkan gimana Mas? Ya biarin aja, orang yang siapa tahu emang sengaja yang punya mobil taruh di situ. Kalau kita ambil ntar kita yang punya balik, lah kuncinya mana gitu ya, pusing. Ya justru sebaiknya diambil, tapi bukan untuk dibawa pulang ya. Diambil dalam rangka menyelamatkan terus diserahkan kepada yang berwenang di situ. Nah, itu lebih baik ya, membantu yang bersangkutan. Taruh ke meja security lah gitu. Security ke Tapi Jepang udah napal itu. Iya. Hari itu. Betul. Jadi ya, berarti lebih Islami ya Jepang. ya sangat tinggal ya. Ya mobil kunci di luar ya udah biarin aja. Justru ntar kalau kita ambil kuncinya kita kasih ke kantor polisi, yang punya bingung. Wah, kita mah kudu ya. Langsung ada bentungnya. Oke, berarti kan harta pejabat itu kan secara legalnya ya punya pejabat ya. Ya iyalah, masa punya siapa Mas? Ya artinya meskipun dia sebagai koruptor itu tidak serta-merta benda yang dia miliki itu juga hasil korupsi ya. Ya maksudnya kan harta, kan kita menganggap dia koruptor itu kan kalau sudah jelas dalam ketentuan hukum oleh pidana di pengadilan gitu kan. Dan korupsinya berapa gitu kan. Jadi kalau nggak ada embel-embelnya dia koruptor kan kita nggak bisa menjudge mana harta yang korupsi mana yang enggak kan. Makanya pembuktian terbalik itu kan spesial kasus itu ya. Karena situasinya sudah korup. Karena yang normal itu kan asasnya praduga tak bersalah ya. Dan fikih juga sama. Praduga tak bersalah. Orang yang menuduh dia yang harus membuktikan. Artinya apa? Kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti. Dan yang dituduh nggak harus membuktikan bahwa dia nggak nyolong. Itu udah sama kayak fikih. Jadi ketika saya dituduh nyolong ya, saya cukup bersumpah enggak, saya enggak. Selesai.
meskipun saya benar-benar nyolong. Ya. Artinya yang membuktikan itu harus pihak yang Menuduh. menuduh, yang mudda'i. Mudda'a alaihnya cukup ingkar. Enggak. Nah, dalam situasi darurat korupsi itu bisa ditabrak sebenarnya. Yang kemudian dalam bahasa hukumnya dikenal dengan pembuktian terbalik ya. Jadi barangnya disita dulu, diminta untuk membuktikan ini Dari mana? halal atau tidak. Itu memang spesial kasus itu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi Mas, bagaimana hukumnya tertawa di atas penderitaan Sahroni gitu? Gimana Mas? Bentar, ini tanyanya nih, saya harus konfirm lagi. Emang Sahroni menderita sekarang belum tentu. Duitnya masih banyak, jangan-jangan. Oh, gitu ya. Lu aja yang menderita gitu. Jangan salah ini pertanyaannya. Tahu ini. Itu sama kayak kita prihatin terhadap bencana yang melanda Dubai kemarin ya. Iya. Mereka malah seneng naik Iya, main jet ski. Bencana banjir malah main jet ski gitu kan. Terus kita mau ngirim sumbangan ke sana, malu gitu. Oke, sudah 55 menit. Kesimpulan dari Nara Fikih dan Nara Sains. Mas Izal, monggo. Oh, saya dulu. Ah, Ya, terhadap apa yang terjadi, saya rasa kata kuncinya semua pihak introspeksi. Ya, ibarat berumah tangga ya, ada hal-hal kecil konflik itu wajar. Biasanya setelah konflik itu seperti bulan madu lagi. Terus nyari lagi itu. Cukup Mas Izal? Cukup aja lah. Oke. Mas Aji. kalau saya sih lebih ke arah memperbaiki pola komunikasi. Benar. Saling menahan diri untuk tidak, ya karena kesenjangan kita sangat besar secara ekonomi, jadi saling menahan diri untuk tidak pamer lah di ruang publik gitu. Karena akan bias sih kalau kita posting satu gambar di ruang publik itu, dari sekian 200 juta orang itu pasti punya persepsi beda-beda terhadap postingan kita. Jadi itu sih, terutama untuk pejabat sih ya. Karena rakyat selalu merasa bahwa hidup mereka itu dibiayai oleh negara gitu kan. Walaupun benar gitu ya. Itu sih. Jangan cuma pandai menyarankan gimana cara menyampaikan pendapat. Itu ulang-ulang. Iya. Lupa cara merespon pendapat tuh gimana. Nah, betul. Menurut step itu ngomongnya supaya kalau menyampaikan Betul. dengan baik. Responnya yang belum ada. Responnya yang tidak benar. Memperbaiki merespon. Ya. Betul. Mendidik penguasa dengan demo. Tapi masyarakat juga harus belajar. Karena kan pemimpin kita itu kan lahir dari masyarakat kita juga kan. Yang milih anggota DPR. Iya. Yang mau kita juga. Sekarang kita modelnya begini, nanti ada pemilihan, kita nunggu serangan fajar ini. Oleng langsung kena wajar. Cepret gitu. Langsung oleng gitu. Jadi ya introspeksi. Iya. Bangsa yang gampang jatuh cinta gampang lupa. Betul. Bangsa mana itu? Oke, sebagai penutup, karena ini sangat sensitif, saya takut salah kalau ngomong. Jadi nggak ada penutup dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.